Salah satu prioritas Aran Dasar KAJ tahun 2023 ini adalah pelayanan digital. Dengan digitalisasi, maka layanan akan lebih efisien, cepat, hemat, dan produktif, dan tak lekang oleh waktu. Dunia digital sanggup menembus batas-batas dan sekat-sekat fisik serta geografis. Keuskupan, paroki, lingkungan, maupun berbagai organisasi di dalamnya, karena aksesibilitasnya jauh lebih mudah sejauh klik di ujung jari. Anytime, anywhere, anyone. Belajar dari pandemi COVID yang lalu, ternyata kita bisa. Misa pun tetap bisa berlangsung dengan cara online. Kolekte tetap bisa disalurkan melalui transfer bank maupun QRIS. Buku puji syukur kini lebih jarang dibuka. Lirik lagu bisa ditampilkan langsung di dinding gereja. Begitu juga Alkitab berubah bentuk dalam aplikasi digital, sehingga ayat-ayat lebih mudah dan cepat dicari. Setiap paroki sudah mempunyai websitenya masing-masing. Umat bisa mengikuti misa atau homili dari berbagai paroki atau keuskupan manapun dan kapanpun. Bahkan bisa mengikuti misa secara live yang dibawakan oleh Sri Paus di Basilika Santo Petrus Vatikan sekalipun. Begitu juga para romo sudah aktif di channel-channel sosial media dengan puluhan ribu follower, bahkan lebih 1 juta viewer. Mereka dengan rajinnya mewartakan dan mengklarifikasi, meluruskan pendapat-pendapat yang keliru tentang Gereja Katolik. Meluruskan tanpa menghakimi, mengklarifikasi tanpa menuduh. Namun di sisi yang lain, umat harus bagaimana menerjemahkan layanan digital ini? Gayung pun harus bersambut untuk menjawab inisiatif ini. Mengurangi penggunaan kertas dan tinta untuk segala macam kegiatan, konversi catatan dan notulen ke file-file PDF, poster, banner hanya seperlunya saja, dan digantikan flyer digital. Begitu juga cara registrasi dan pendaftaran tak lagi dengan cara manual. Pertemuan, seminar bisa secara daring atau hibrid. Begitu pula proses administrasi maupun laporan dijalankan secara digital untuk mempermudah pengolahan data dan analisanya. Tautan, QRIS, dan sejenisnya menjadi lazim. Hal itu semua tentu tidak menjadi masalah bagi generasi muda sebagai digital native atau yang terlahir di zaman digital. Begitu juga dengan yang masih aktif bekerja, karena memang demikianlah zamannya. Namun, bagaimana dengan generasi yang lebih tua, warga senior? Tentulah perlu menyadari dan berusaha beradaptasi. Dan yang utama adalah meningkatkan literasi digital, menyediakan waktu untuk mempelajari teknologi informasi atau mengikuti latihan agar tidak ketinggalan zaman, serta mengurangi ketergantungan. Baik umat maupun non-umat, muda, dewasa maupun lansia, harus pandai-pandai menyikapi dunia digital atau dunia virtual dengan sosial medianya. Pikiran harus terbuka, tidak ngeyelan, untuk menerima lebih luas informasi. Namun pada saat yang bersamaan, harus lebih ketat memasang filter, saringan terhadap semua informasi yang diterima. Seyogyanya dicerna dengan saringan nalar dan nurani. Gereja yang tetap relevan sesuai dengan konteks zamannya, namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip iman yang mendasar, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Untuk terus memberikan panduan rohaniah dan moral bagi umatnya, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas dalam perjalanan sejarah yang terus berubah. Makin hikmat dalam melayani dan bersaksi dengan cara lebih kreatif dan modern. Semakin kreatif dalam mewujudkan kebaikan bersama, mengasihi, peduli, dan bersaksi.